ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata lak. Segala puji, segala karunia adalah milikmu ya Allah. Kedatangan kami ke Padang Arafah hanya semata karena karuniamu, rasa cintamu kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar banyak saudara-saudara kami yang seiman dan seislam yang merindukan, yang menunggu panggilanmu untuk datang di rumahmu Ka'bah Al-Musharrafah. Kami sadar jutaan saudara-saudara kami bermimpi untuk bisa mengenakan dua helai kain ihram ini, bermimpi untuk bisa tawaf di sekitar Ka'bah, bermimpi untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Banyak di antara saudara kami, mereka yang menyaksikan hamba-hambamu hadir di Padang Arafah, mereka berharap untuk bisa duduk di tempat duduk kami. Ya Allah, kami datang bukan karena kesolehan dan ketaatan kami ya Allah. Kami sadar saudara-saudara kami, mereka banyak yang lebih soleh dan lebih taat dari kami. Kami datang ya Allah ke Padang Arafahmu ini bukan karena harta benda yang kita miliki. Kami datang ke sini bukan karena uang yang kami miliki. Banyak orang-orang yang lebih kaya dari kita Bapak Ibu, namun Allah tidak membukakan pintu hatinya. Banyak orang yang memiliki uang lebih banyak dari kita, mereka habiskan di dalam kemaksiatan. Sementara Allah menyayangi, mencintai kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat kita duduk di Padang Arafah ini, bersimpuh di hadapannya, bukan karena banyaknya sholat dan puasa yang kita lakukan. Banyak saudara-saudara kita sholatnya, puasanya lebih banyak dari kita. Bahkan kita merasa begitu banyak dosa-dosa yang berumuran di dalam diri kita, yang Allah Maha mampu untuk menghancurkan kita dengan dosa-dosa itu. Namun kasih sayang Allah jauh lebih luas dari amarah dan murkanya. Allah mengetahui sekecil apapun dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Maha mampu untuk menghalangi jalan kita menuju ke Arafah ini. Kalau tadi kita saksikan saat kita meninggalkan Mina menuju ke Padang Arafah ini, kita saksikan saudara-saudara kita, ada yang memakai kursi roda, ada yang berjalan menggandeng kedua orang tuanya. Mereka dihadang oleh petugas keamanan. Hanya 1 kilometer dari Padang Arafah ini mereka tidak diperkenankan. Allah Maha
Namun kita yakin Allah Maha Sayang. Allah ingin melihat kita yang banyak dosa dan kemaksiatan ini, mengangkat kedua tangan kita di padang Arafah, memohon ampunan padanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, nanti menjelang sholat maghrib, Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, afidu, afidu. Allah berkata, mengajak berbicara pada hamba-hambanya yang ada di padang Arafah ini. Wahai hamba-hambaku, tinggalkanlah padang Arafah maghfura, dalam keadaan dosa-dosa kalian telah aku ampuni. Tidak hanya dosa kita, waliman syafa'tum, dan dosa-dosa orang yang kalian mohon di padang Arafah agar aku mengampuni dosa-dosa mereka. Aku ampuni dosa kedua orang tua kalian yang kalian mohon agar aku mengampuninya. Saudara-saudara kalian, semoga ukuf kita termasuk ke dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min yaumin tala'atis syamsu min masyriqiha, tidak ada satu hari di mana matahari masih terbit dari arah timur yang lebih baik daripada hari Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu 'abdan minan nar. Tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka, lebih banyak daripada hari Arafah ini. Hari Arafah yang ketika kita wukuf, Allah pilihkan hari terbaik bagi kita. Hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, hari yang begitu mulia, hari yang semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hadir ke padang Arafah dalam keadaan panas seperti ini, kita teringat akan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min ahwani ahrin nari adzaba, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah mereka yang dibakar di api neraka hanya kedua telapak kakinya. Fayudma bihi dima'uhu, namun sudah cukup untuk menjadikan ubun-ubunnya, otaknya mendidih. Saat inilah, pada hari ini, Allah menjanjikan kita akan dibebaskan dari api neraka. Jika kita hadir di padang Arafah, lalu kita tidak memanfaatkannya, kita keluar dari padang Arafah, belum dibebaskan dari api neraka, betapa ruginya kita, Bapak Ibu sekalian. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah duduk di Haji Wada di Mina, di masjid di Mina, Masjid Khaif, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang kepada beliau seorang sahabat dari Ansor dan seorang sahabat dari Bani Thaqif. Lalu keduanya bertanya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, aku tahu tujuan kalian datang kepadaku. Ya Rasulullah, apakah gerangan? Rasulullah menyatakan, tidakkah kalian datang kepadaku ingin bertanya apa pahala yang kalian dapatkan ketika kalian meninggalkan rumah kalian, mengayunkan langkah demi langkah menuju ke rumah Allah? Iya ya Rasulullah, itu yang ingin kami tanyakan. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, tidakkah kalian dulu beberapa hari yang lalu, waktu meninggalkan rumah kalian, waktu menutup pintu kalian, naik ke mobil kalian, berangkat menuju ke Mekah, kecuali setiap langkah yang kalian ayunkan akan menggugurkan dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian. Tidakkah kalian ingin menanyakan pahala kalian tawaf, sa'i dan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim? Lalu kemudian dua sahabat ini mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin menanyakan itu. Kata Rasulullah, tawafnya kalian
di sekitar Ka'bah antara Safa dan Marwah, pahalanya sama dengan membebaskan 70 budak. Tidakkah kalian ingin bertanya kepadaku, apa yang akan kalian dapatkan ketika siang dan sore hari wukuf di padang Arafah? Sahabat ini mengatakan, betul ya Rasulullah, kami ingin mengetahui keutamaan apa, pahala apa yang kami akan dapatkan ketika kami hadir di padang Arafah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yudni wa yubahi, pada hari ini Allah akan turun ke langit bumi, kemudian akan berkata kepada malaikat, unzuru ila ibadi, wahai para malaikatku, wahai seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, lihatlah kepada hamba-hambaku, atau ni syahzan gubro, mereka telah datang ke padang Arafah dengan pakaian yang compang-camping, dalam keadaan dekil. Famada yarju haula, apa yang mereka harapkan datang kepadaku dalam keadaan seperti itu? Allah menyatakan, hum yarjuna rahmati wa maghfirati wa jannati, hamba-hambaku wahai para malaikat, mereka datang ke padang Arafah dengan muka dan raut yang masam. Mereka datang bersimpuh karena mereka mengharapkan ampunanku, mereka mengharapkan surgaku. Maka saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita betapa pentingnya kita husnudzon kepada Allah. Rasulullah menganjurkan kepada kita di padang Arafah ini agar selalu berbaik sangka kepada Allah, seberapapun banyaknya dosa yang kita lakukan. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sakit banyaknya dosa yang dilakukannya. Dia malu untuk bertanya atas nama dirinya. Beliau pun lalu bertanya ke baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ma balu abdin, ya Rasulullah, bagaimana keadaan seorang hamba, ma taraka min hajatin wala dajatin, di mana hamba ini tidak ada dosa macam apapun kecuali dia melakukannya. Semua jenis dosa, dari yang kecil sampai yang terbesar, dia lakukan semua. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan seorang hamba yang semua jenis dosa dan kemaksiatan telah tercatat di dalam lembar-lembaran kehidupannya? Apa kata Rasulullah? Asyahidta, apakah engkau bersaksi? Apakah engkau beragama Islam? Lalu sahabat ini berkata, iya ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Aku bersaksi ya Rasulullah, bahwa Allah satu-satunya sesembahan dan engkau adalah utusannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bertaubatlah kepada Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu, bahkan akan mengganti tulisan dosa itu menjadi kebaikan-kebaikan. Ya Rasulullah, wa fajarati wa khada'ati, lalu bagaimana dengan semua dosa dan kemaksiatan yang pernah aku lakukan? Lalu bagaimana dengan semua pengkhianatan-pengkhianatanku akan Allah dan engkau? Rasulullah mengatakan, semua yang engkau lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat pernah terjadi kekeringan yang sangat luar biasa dan panjang di Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam mengajak Bani Israel untuk berkumpul di tanah lapang yang begitu luas. Puluhan ribu, ratusan ribu Bani Israel berkumpul. Nabi Musa memimpin mereka, meminta kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujannya. Apa jawaban Allah? Allah berkata, wahai Musa, bagaimana mungkin aku akan menurunkan hujan untuk kalian? Bagaimana mungkin aku memberikan karunia hujan untuk kalian? Sementara di tengah-tengah engkau ada seorang hamba yang mendosa,
Aku berikan nikmat pada dia, dia balas dengan dosa. Aku berikan rahmat kepada dia, dia balas aku dengan dosa. Aku beri uang, aku sukseskan bisnisnya, aku limpahkan, bukakan pintu-pintu dunia. Namun dia justru menantangku dengan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Wahai Musa, suruh dia keluar terlebih dahulu sebelum aku turunkan hujan. Nabi Musa kemudian mengumumkan bahwa Allah tidak berkenan menurunkan hujan hingga si pendosa tadi keluar. Salah seorang yang hadir, dia berharap yang dimaksud oleh Nabi Musa bukan dirinya. Namun begitu lama menunggu, tidak ada seorang pun yang keluar dari jamaah itu. Lalu Nabi Musa mengumumkan lagi, tolong kalian yang selalu berbuat dosa siang dan malam kepada Allah, berkenanlah menyingkir agar Allah berkenan menurunkan hujan. Si pendosa tadi mulai melihat ke kanan dan ke kiri. Dia berharap ada orang lain yang muncul, yang keluar, dan bukan dirinya. Namun tidak ada juga yang keluar. Lalu yang ketiga kali Nabi Musa mengumumkan lagi, tolong sang pendosa keluarlah, tinggalkanlah jemaah ini. Dia semakin yakin bahwa yang dimaksud dengan si pendosa adalah dirinya. Dia lalu tertelungkup, dia kemudian letakkan tangannya di wajahnya. Dia lalu menangis kepada Allah. Ya Allah, ketika aku bermaksiat, Engkau berkenan menutup dosa-dosa dan maksiatku. Ya Allah, apakah ketika aku datang bersimpuh di hadapan-Mu untuk meminta maghfirah dan ampunan-Mu, Engkau akan membuka aib-aibku ya Allah? Saat itu juga kemudian Allah menurunkan hujan. Nabi Musa pun protes, ya Allah, belum ada yang keluar di antara kami. Allah menyatakan, wahai Musa, aku telah menutup aibnya ketika dia bermaksiat, maka aku tidak akan membuka aibnya tatkala dia bertaubat kepadaku. Semoga Bapak Ibu sekalian, Allah akan selalu menutup rapat-rapat aib yang kita lakukan. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengeluarkan kita dari padang Arafah dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah berkenan menutup aib-aib dan dosa ketika kami berbuat dosa ya Allah. Maka ketika kami hadir di padang Arafah-Mu ya Allah, ketika kami bersimpuh di siang hari ini ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, tutup rapat-rapat aib dan dosa yang pernah kami lakukan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal, yang laki-laki maupun yang perempuan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, di padang Arafah ini ya Allah, kami memiliki sahabat-sahabat yang biasa hadir wukuf di padang Arafah ini. Engkau telah memanggil mereka terlebih dahulu ke hadirat-Mu ya Allah. Jadikan persahabatan kami persahabatan yang abadi di padang Arafah ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara kami Mas Agung ya Allah, saudara kami Mas Mufri ya Allah, yang setiap tahun selalu hadir ke padang Arafah ini. Saudara-saudara kami ya Allah, yang bersama-sama kami berdakwah ya Allah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma inna hadzal harama haramuka wal balada baladuka wal amna amnuka. Ya Allah, sungguh tanah haram ini tanah haram-Mu. Ya Allah, sungguh tanah suci ini tanah suci-Mu. Sungguh Ka'bah ini Ka'bah-Mu.
keamanan ini keamananmu. Ya Allah, padang Arafah ini adalah padang Arafahmu ya Allah. Jina kami biladin ba'idah, kami telah datang dari negeri yang jauh, negeri Indonesia. Kami tinggalkan ayah ibu kami tinggalkan putra putri kami ya Allah. Ya Allah, kami telah datang dari negeri yang jauh ke padang Arafah ini dengan berumuran dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jadikan kehadiran kami di padang Arafah ini termasuk ke dalam sabda Nabi-Mu, wahai para penduduk langit dan bumi, saksikanlah bagi hamba-hambaku yang datang dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang dengan pakaian yang compang-camping, mereka mengharapkan ampunanku. Maka saksikanlah wahai para malaikat, wahai para penduduk langit, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami memiliki kedua orang tua yang telah bersusah payah mengandung kami, bersusah payah melahirkan kami, bersusah payah membesarkan kami. Ya Allah, limpahkan kasih sayang-Mu kepada keduanya, sebagaimana keduanya telah mendidik dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Di padang Arafah ini ya Allah, kami teringat begitu banyak kata-kata kasar yang keluar dari lisan kami, yang menyakiti hati ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, di padang Arafah ini terlintas di pelupuk mata kami sikap-sikap kami yang mengecewakan ayah dan ibu kami. Maka ya Allah, kami mohon padamu, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Jika ada di antara mereka berdua yang masih hidup, panjangkan usia beliau, berikan kesehatan pada beliau ya Allah. Dan jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah wafat, kami mohon padamu ya Allah, luaskan kuburan beliau, sinarilah kuburan ayah dan ibu kami ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburan ayah dan ibu kami sebagai salah satu taman dari taman-taman surgamu. Jangan kau jadikan kuburan ayah atau ibu kami sebagai salah satu lubang dari lubang neraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, berikan keselamatan pada agama kami, kesehatan pada jasmani kami ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang seiman, yang sedang Engkau uji dengan rasa sakit. Beri kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berkahilah rezeki kami, cukupkan kami dengan rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, hamba-Mu yang selalu terjerumus ke dalam jurang dosa dan kemaksiatan, hamba-Mu memohon padamu di padang Arafah ini, jangan Kau cabut nyawa kami tatkala kami bermaksiat ya Allah. Bukakan pintu taubat-Mu sebelum Engkau mencabut nyawa kami. Sayangilah kami tatkala Kau mencabut nyawa kami. Turunkan ampunan dan maghfirah-Mu setelah Kau mencabut nyawa kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kami sering menyaksikan saudara-saudara kami yang sedang nazak dan sakratul maut. Begitu berat dan sulitnya sakratul maut, giliran kami pun pasti akan datang. Kami mohon padamu ya Allah, mudahkan tatkala kami menghadapi sakratul maut. Beri kami husnul khatimah, beri kami husnul khatimah. Jauhkan kami dari su'ul khatimah, beri kami husnul khatimah, jauhkan dari su'ul khatimah. Jadikan kalimat terakhir kami di muka bumi ini kalimat la ilaha illallah. Ya Allah,
banyak kenangan indah kami bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga kami. Kami mohon ya Allah, kelak kumpulkan kembali kami di dalam surgamu tertinggi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu, surga tertinggi, surga Firdaus. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura, Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah ibadah haji yang kami lakukan ini sebagai ibadah haji yang mabrur. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kunjungan kami ini sebagai kunjungan kami yang terakhir ke padang Arafah. Hamba-Mu memohon padamu ya Allah, luaskan rezeki kami, beri kami kesehatan, panjangkan usia kami, panggil kembali kami untuk bersimpu di hadapan-Mu di padang Arafah ini. Kami mohon padamu ya Allah, sebagaimana Engkau memanggil kami ke padang Arafah ini, ya Allah, kami mohon panggillah kedua orang tua kami, panggillah putra-putri kami, mudahkan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami untuk hadir di padang Arafah ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sungguh kami memiliki rumah tangga yang susah payah kami bangun, maka ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sebagai surga kami ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai surga kami ya Allah. Hadiahkan kepada kami anak dan istri yang bisa menjadi penyejuk pandangan hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami setelah haji ini sebagai suami yang lebih sayang pada keluarga kami, istri yang lebih patuh kepada suami kami, sebagai ayah dan ibu yang lebih sayang pada putra dan putri kami ya Allah. Hadiahkan kepada kami putra dan putri yang soleh dan soleha. Hadiahkan kepada kami putra dan putri yang soleh dan soleha. Ya Allah, kami tinggalkan anak cucu kami, kami tinggalkan mereka semua di negeri kami ya Allah. Kami berdoa padamu di padang Arafah ini, berikan masa depan yang cerah bagi anak-anak kami. Hadiahkan pada kami anak yang soleh dan soleha, yang bisa menjaga nama baik kami, anak-anak yang mau merawat kami di masa akhir hidup kami dengan penuh kesabaran. Ya Allah, hadiahkan pada kami anak-anak yang mau membimbing kami di akhir hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah. Anak-anak yang akan selalu mengirimkan doa dan maghfirah bagi kami ya Allah, setelah kami terkujur kaku di dalam kubur kami. Ya Allah, beri kami kebahagiaan di muka bumi ini, dan begitu juga di akhirat kelak. Jauhkan kami dan keluarga yang kami cintai dari sengatan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.